Philipp Lahm, this is the player you don't see, he don't speak a lot, he's not on the focus, but he's a team player. He was so important for the team because he works so much. You can win only with a player like Philipp Lahm because all the day is there, all the day, and I like this player because it's important to win title. Kapitän Philipp Lahm, spitzer Winkel, 1:0 durch Philipp Lahm. Philipp ist eine absolute Legende für diese amazing Verein. He was a fantastic professional, strong character, fantastic quality, really humble man. Er war der beste Spieler, den ich bis dahin hatte, mit 17 Jahren. Es gab keinen besseren Spieler. Gantung sepatu di usia 33 tahun bagi seorang pesepak bola bisa dibilang sebagai pensiun dini, apalagi ia berposisi sebagai pemain bertahan alias back. Faktanya, banyak pemain bertahan yang masih memilih terus bermain hingga usianya mendekati 40 tahun atau bahkan lebih dari itu. Akan tetapi, di mata seorang Philipp Lahm, keputusan untuk mengakhiri karir di usia yang relatif muda tersebut sudahlah tepat. Bukan karena sudah merasa cukup dalam meraih prestasi atau lelah mengejar bola. Alasan Lahm gantung sepatu adalah karena ia tak mau menurunkan standar performanya. Philipp Lahm adalah salah satu fullback terbaik yang pernah ada. Jika bukan terbaik, maka mungkin ia adalah salah satu yang paling sempurna. Catatan prestasi dan perilaku jadi buktinya. Nama Philipp Lahm memang tak setenar para pendahulunya seperti Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Michael Ballack, atau seperti Franz Beckenbauer dan Karl-Heinz Rummenigge yang pernah memenangi Ballon d'Or. Lahm adalah sosok yang cukup pendiam, tak banyak bicara, dan tak membuat satupun kontroversi dalam karir sepak bolanya. Tak seperti legenda lainnya, Philipp Lahm juga punya caranya sendiri untuk menunjukkan karismanya. Bukan lewat teriakan, arogansi, atau pidatonya yang berapi-api. Lahm lebih memilih menunjukkan karismanya melalui kerapiannya. Tak hanya soal caranya mengenakan jersey atau menjaga gaya rambutnya tetap rapi, tapi juga caranya dalam bermain sepak bola. Philipp Lahm yang kita kenal hari ini adalah seorang legenda sekaligus mantan kapten Bayern Munchen dan timnas Jerman. Dedikasi dan loyalitas Lahm kepada Munchen dan timnas Jerman sangatlah tinggi. Lahm yang kita kenal hari ini adalah hasil dari tekad, usaha, dan kedisiplinan yang sudah ia bangun sejak belia. Philipp Lahm lahir dari keluarga sepak bola. Ayahnya adalah pemain bola di klub amatir FC Köln, di mana di klub tersebut sang ibu bertindak sebagai direktur tim pembinaan usia dini. Lahir di kota Munchen pada 11 November 1983, Philipp Lahm sudah menjadi fans Bayern Munchen sejak kecil. Saat masih duduk di bangku SD, Philipp Lahm sudah cukup populer di sekolahnya. Meskipun ia bukan sosok anak yang vokal dan memiliki postur yang tinggi, tapi Lahm mampu mencuri perhatian orang lain lewat keistimewaan lainnya. Mantan gurunya pernah berkata, Lahm selalu rendah hati dan ramah. Ia tak pernah bolos sekolah dan bahkan teman sekelasnya sering menyalin PR miliknya. Sejak kecil, Lahm bahkan juga sudah dikenal disiplin. Ia akan selalu datang ke tempat latihan tepat waktu dan saat bermain dengan anak-anak seusianya, ia juga akan selalu pulang tepat waktu sebelum disuruh oleh sang ibu. Sejak yakin untuk menjadi pemain profesional, Lahm paham betul apa arti disiplin. Memulai langkah pertamanya di dunia sepak bola lewat tim muda FC Köln, Lahm sudah menunjukkan bakatnya sejak dini.
Konon, para pemandu bakat dari dua klub asal kota Munchen, yakni Bayern Munchen dan TSV 1860 Munich, sudah rutin memantau permainan Lam hingga menawarinya untuk pindah. Pada awalnya, Lam diketahui tak mau buru-buru pindah dan menolak tawaran dari dua klub tersebut. Namun, pada akhirnya ia memutuskan untuk menerima pinangan klub favoritnya, Bayern Munchen, yang memiliki fasilitas sepak bola yang jauh lebih lengkap dan maju, serta bisa memberinya jaminan dan bantuan agar pendidikan formalnya tidak terputus. Ia pun resmi bergabung dengan akademi di Rotten saat berusia 11 tahun. Di tim junior Bayern Munchen, bakat Philipp Lahm makin terasah. Banyak pihak yang menaruh harapan besar dan menilai Lahm akan menjadi bintang besar di masa mendatang. Hermann Hummels, mantan pelatihnya dulu di tim akademi, bahkan menilai kalau Lahm adalah mantan anak asuhnya yang paling berbakat. Ayah dari Mats Hummels itu bahkan pernah berkata, jika Philipp Lahm tidak akan berhasil di Bundesliga, maka tidak ada seorang pun lagi yang akan bisa. Pada awal karirnya, Philipp Lahm adalah seorang pemain multi posisi alias versatile. Ia mampu bermain di posisi gelandang bertahan, gelandang kanan maupun fullback kanan. Selama berada di tim junior Bayern, Lahm berhasil memenangi 2 Bundesliga, dengan satu di antaranya ia raih saat menjadi kapten tim B Bayern Munchen. Saat itu, Lahm juga telah menjadi bagian penting dari tim U19 Jerman. Tampil di semua pertandingan, Lahm berhasil mempersembahkan medali perak di ajang Piala Eropa U19 2002. Singkat cerita, Philipp Lahm bisa dibilang sudah menjadi bintang di usia muda. Banyak pihak menaruh harapan kepadanya dan banyak pihak lainnya yakin kalau Lahm akan jadi bintang besar. Akan tetapi, awal karir senior Lahm bersama di Rotten tidak semulus perjalanan karirnya di tim junior. Bahkan, momen penting pertamanya di tim senior terbilang layak untuk dilupakan. Dengan bakat dan jiwa kepemimpinan yang ia perlihatkan di usia muda, Philipp Lahm sudah dipromosikan ke tim utama Bayern Munchen sejak musim 2002-2003. Akan tetapi, di sepanjang musim tersebut, ia nyaris hanya jadi penghangat bangku cadangan di Rotten. Lahm harus menunggu cukup lama untuk mendapat kepercayaan pelatih Bayern Munchen kala itu, Ottmar Hitzfeld. Pada 13 November 2002 atau 2 hari setelah hari ulang tahunnya yang ke-18, Philipp Lahm akhirnya mendapat debut pertamanya di tim senior Bayern Munchen. Di masa injury time babak kedua, Lahm masuk untuk menggantikan Markus Füllner pada sebuah pertandingan Liga Champions melawan RC Lens. Ya, debut pertama Lahm di tim senior Bayern Munchen memang terjadi di ajang Liga Champions. Akan tetapi, pertandingan tersebut bukanlah momen yang tepat untuk unjuk gigi. Selain karena Lahm hanya efektif bermain selama 1 menit saja, situasi Bayern Munchen pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Menjamu Lens di kandang, pasukan Ottmar Hitzfeld baru mengumpulkan 1 poin dari 5 pertandingan babak grup. Sebelumnya, mereka sudah 2 kali tunduk dari Deportivo La Coruña dan AC Milan, serta hanya meraih 1 poin di kandang RC Lens. Selain itu, Bayern Munchen juga dipastikan tidak punya peluang untuk melaju ke fase berikutnya atau meraih tiket buangan ke Piala UEFA. Mereka juga sudah dipastikan bakal menghuni dasar klasemen grup 1. Saat telah masuk, pertandingan juga sudah dipastikan bakal berakhir imbang 3-3 usai Lens sukses membuyarkan kemenangan Bayern di menit-menit akhir. Oleh karena itu, ketimbang menjadi sebuah momen yang layak untuk dikenang, debut Philipp Lahm di tim senior Bayern Munchen justru menjadi momen yang patut untuk dilupakan. Debut pahit tersebut juga seperti menjadi anti klimaks bagi awal karir profesional Lahm yang sebelumnya sangat diharapkan menjadi seorang bintang besar yang bertalenta. Apalagi, Lahm hanya sekali diberi kesempatan bermain penuh di sebuah pertandingan di ajang DFB Pokal. Setelahnya, ia tak pernah lagi mendapat kesempatan menit bermain dan perlahan nama besarnya meredup. Keberadaan Vicente Lizarazu dan Willy Sagnol jadi alasan kuat mengapa Philipp Lahm sulit mendapat kepercayaan untuk tampil. Secara teknis, Lahm bisa dibilang terdepak dari tim utama. Hermann Gerland, salah satu pelatih Lahm saat itu, kemudian berusaha keras untuk mencarikan Lahm klub baru yang mau menampungnya. Namun tidak mudah untuk menemukan klub yang mau menampung Philipp Lahm.
Gerland bahkan sangat kesulitan. Ia berkata, Lam adalah seorang pesepak bola yang sempurna, bahkan pada usia tersebut, tapi tidak ada yang menginginkannya ketika saya menawarkannya untuk dipinjamkan. Seorang manajer bahkan ingin saya mengganti uang bensin yang ia keluarkan untuk menonton Philipp Lahm karena ia tidak terkesan. Setelah berbulan-bulan lamanya, VfB Stuttgart akhirnya jadi klub yang bersedia menampung Philipp Lahm. Klub asal Baradaya Jerman itu bersedia menampung Lahm selama 2 musim dengan skema peminjaman. Akan tetapi, muncul adanya kekhawatiran sebab pelatih Stuttgart saat itu adalah Felix Magath. Meski Magath adalah sosok yang dihormati di Jerman, tetapi ia baru saja gagal di Fulham dan memiliki reputasi yang cukup buruk karena gaya pendekatannya yang diktator. Namun pendekatan tersebut ternyata cukup berjodoh dengan pemain muda seperti Philipp Lahm. Lahm sejatinya hanya diproyeksikan sebagai pelapis Andreas Hinkel di posisi fullback kanan. Namun, Felix Magath dengan berani menyuruh Lahm untuk pindah posisi ke fullback kiri. Singkat cerita, Lahm mampu beradaptasi cepat di posisi tersebut dan akhirnya jadi pilihan utama Magath untuk posisi bek kiri, menggeser bek senior Heiko Gerber. Di musim 2003-2004, Lahm sukses mencatat 40 penampilan di semua kompetisi serta mencetak 1 gol dan 5 assist. Ia jadi bagian penting dari keberhasilan Stuttgart menduduki peringkat 4 Bundesliga. Berkat performa yang terbilang impresif tersebut, nama Philipp Lahm mulai mendapat sorotan kembali. Dan ganjaran terbesarnya, ia mendapat panggilan Rudi Völler ke timnas Jerman. Debut pertama Philipp Lahm di timnas Jerman terjadi pada 18 Februari 2004. Tak seperti debutnya di Bayern Munchen, debut Lahm bersama timnas Jerman berakhir manis. Bermain 90 menit melawan Kroasia, Lahm dinobatkan sebagai Man of the Match oleh majalah olahraga ternama Jerman Kicker. Berkat impresi positif itu, Philipp Lahm akhirnya juga jadi bagian dari skuad timnas Jerman di Euro 2004. Itu jadi turnamen besar pertama baginya. Meski masih berusia 20 tahun, Lahm sudah mendapat kepercayaan penuh dan selalu tampil sebagai starter di posisi bek kiri. Meski Jerman gagal lolos di fase grup, tetapi performa Philipp Lahm di Euro 2004 dinilai sangat menjanjikan dan jadi aspek positif di tengah hasil buruk yang diterima timnas Jerman. Sayangnya, usai menjalani musim debut yang manis bersama Stuttgart dan timnas Jerman, Philipp Lahm menjalani musim yang cukup berat di musim 2004-2005. Di paruh pertama, ia cukup kesulitan dengan skema permainan dari pelatih baru Stuttgart, Matthias Sammer. Sementara di paruh kedua, penampilannya terganggu karena cedera patah tulang kaki kanan dan ACL yang memaksanya mengakhiri musim lebih cepat. Meski begitu, Lahm tetap mampu tampil sebanyak 31 kali di semua kompetisi dengan catatan 2 gol dan 2 assist. Setelah masa peminjamannya di Stuttgart berakhir, Lahm kemudian kembali ke sang induk, yakni Bayern Munchen. Lahm tak langsung jadi pilihan utama. Ia bisa dibilang sebagai slow starter. Namun, itu bukan karena kualitasnya yang kurang, melainkan karena masa rehabilitasi cederanya yang memakan waktu cukup lama. Singkat cerita, perlahan tapi pasti, Philipp Lahm berhasil menggeser posisi 2 seniornya, yakni Vicente Lizarazu dan Willy Sagnol. Terhitung sejak awal musim 2006-2007, Lahm jadi pilihan utama untuk posisi fullback kiri. Baru kemudian di masa kepelatihan Louis van Gaal, tepatnya di musim 2009-2010, Lahm kembali ke posisi murninya, yakni fullback kanan. Di masa yang hampir berbarengan, posisi Lahm di timnas Jerman juga bergeser ke kanan. Sejak saat itu, posisi Philipp Lahm di Bayern Munchen jadi tak tergantikan. Lahm selalu jadi pilihan utama dari setiap pelatih di Rotten. Mulai dari Felix Magath, Ottmar Hitzfeld, Jurgen Klinsmann, Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, hingga Carlo Ancelotti. Sejak membuat gol debut spektakuler ke gawang Costa Rica di laga pembuka fase grup Piala Dunia 2006, nama Philipp Lahm juga tak pernah absen dari panggilan timnas Jerman. Ia selalu jadi andalan dari setiap pelatih di Mannschaft, mulai dari masa Rudi Völler, Jurgen Klinsmann, hingga Joachim Löw. Dengan kualitas yang ia miliki, sudah pasti banyak klub besar yang meminatinya. Barcelona dan Manchester United adalah 2 klub yang diketahui pernah mencoba merekrut Lahm dari Bayern Munchen. Namun, Lahm memilih untuk tetap setia.
Philipp Lahm bisa dibilang sebagai sosok pemain yang diandalkan. Lahm menjadi andalan bukan hanya karena permainannya yang rapi di atas lapangan, tetapi juga karena mentalitas dan jiwa kepemimpinannya yang tinggi. Sejak tahun 2010, Lahm resmi mengemban ban kapten timnas Jerman dan Bayern Munchen. Joachim Löw pernah berkata, Philipp memiliki otoritas alami, memikul tanggung jawab, dan berkomunikasi dengan baik. Ia adalah seorang pemimpin yang alami. Asam garam kehidupan juga sudah dilalui Philipp Lahm bersama Bayern Munchen dan timnas Jerman. Saat kali pertama menyandang gelar kapten, Lahm merasakan kegagalan menembus final Piala Dunia 2010 dan kalah di final Liga Champions 2010. Ia juga memimpin Bayern merasakan pahitnya kekalahan di final Liga Champions 2012 yang digelar di hadapan pendukungnya sendiri di Allianz Arena. Namun, kelak kita mengenal Philipp Lahm sebagai sosok juara. Ia jadi kapten yang memimpin Bayern Munchen meraih titel treble winners di musim 2012-2013. Lahm juga jadi sosok kapten yang memimpin timnas Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Total selama karirnya, Lahm sukses 8 kali menjuarai Bundesliga Jerman, 6 kali menjuarai DFB Pokal, 1 kali juara DFB Liga Pokal, 3 kali juara Piala Super Jerman, serta masing-masing 1 kali menjuarai Liga Champions, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Dunia 2014. Bisa dibilang kalau Lahm sudah memenangi segalanya dalam karirnya. Tetapi bukan itu yang jadi alasan Lahm memilih pensiun dini. Philipp Lahm resmi gantung sepatu sejak 20 Mei 2017. Sebelumnya, ia bahkan sudah terlebih dahulu memutuskan pensiun dari timnas Jerman usai gelaran Piala Dunia 2014. Saat itu, usia Lahm bahkan masih 30 tahun. Kepada surat kabar Bild, Lahm mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan pensiun dirinya. Pada intinya, Lahm merasa bahwa ia tidak dapat terus mencapai standar yang ia tetapkan sendiri. Jika saya terus bermain, garis tipis itu yang telah saya rasakan akan terlihat pada suatu saat nanti. Di awal setiap musim, saya selalu bertanya pada diri sendiri, apakah saya memenuhi standar saya sendiri? Apakah saya masih bisa melakukannya? Saya tidak sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak bisa melakukannya dalam satu musim. Total, Lahm telah mencatat 517 penampilan untuk Bayern Munchen dan 113 caps untuk timnas Jerman. Sepanjang karirnya, Lahm punya catatan 23 gol dan 77 assist di semua kompetisi. Namun, bukan catatan itu yang membuatnya spesial. Sepanjang lebih dari 15 tahun karir profesionalnya, Philipp Lahm tak pernah sekalipun diusir dari lapangan. Lahm tak pernah terkena kartu merah atau menerima 2 kartu kuning dalam satu laga. Michel Platini, Gary Lineker, dan Andreas Iniesta juga punya catatan perilaku yang mirip. Akan tetapi, tak ada yang seperti Philipp Lahm. Dia adalah seorang bek yang punya tugas untuk menghentikan serangan lawan. Berduel dengan penyerang lawan sudah menjadi risiko dari pekerjaannya. Di masa lalu, hanya almarhum Gaetano Scirea yang tak pernah terkena kartu merah atau 2 kartu kuning dalam satu pertandingan. Namun era Scirea dan Lahm sudah jauh berbeda. Di era sepak bola modern, tak seorang legenda pun yang punya catatan sebaik dan serapi dirinya. Pep Guardiola pernah berkata, dia adalah salah satu pemain paling fantastis yang pernah saya latih dalam hidup saya. Bahkan jika berbicara mengenai pemain yang paling cerdas, dia adalah salah satunya. Ia dapat bermain di 10 posisi tanpa masalah, karena ia memahami permainan dengan sempurna. Dengan tinggi badan 170 cm, Philipp Lahm tergolong seorang bek yang tak terlalu tinggi. Postur tubuhnya juga tak terlalu besar. Akan tetapi, Lahm juga punya kelebihan yang lain. Ia mampu menggunakan kedua kakinya dengan baik. Di masa kepelatihan Pep Guardiola, Lahm juga merupakan salah satu pemain pertama yang mempelopori posisi inverted fullback. Philipp Lahm memang salah satu pemain yang jenius. Memiliki kejelian dan kemampuan reading the game yang baik, membuat Philipp Lahm paham kapan harus menekel, kapan harus memotong bola, kapan harus mengejar, kapan harus maju membantu serangan, hingga kapan harus menunggu. Kemampuan untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang tepat adalah kekuatan terbesar dari Philipp Lahm.